Halo anak-anak semuanya. Nah, hari ini kita akan belajar kimia tentang perhitungan hukum-hukum dasar kimia. Nah, kalau minggu lalu kita hanya membahas tentang teorinya saja, nah hari ini Bapak akan menjelaskan tentang perhitungannya. Silahkan disaksikan dan kamu lihat video ini. Oke, baik, di sini Bapak akan memberikan contoh dari hukum-hukum dasar kimia. Yang pertama itu adalah hukum Lavoisier atau nama lainnya yaitu hukum kekekalan massa. Masih ingat kan bunyi hukum kekekalan massa? Nah, di sini ada contoh soal yang pertama yaitu sebanyak 18 gram glukosa dibakar dengan oksigen menghasilkan 26,4 gram karbon dioksida dan 10,8 gram uap air. Berapa gramkah oksigen yang telah bereaksi pada pembakaran tersebut? Maka untuk mencari hukum kekekalan massa ini kita harus membuat persamaan reaksinya dulu. Nah, di sini katanya glukosa. Berarti glukosa itu adalah C6H12O6 dibakar dengan oksigen, berarti ditambah dengan O2 menghasilkan karbon dioksida dan uap air katanya. Berarti CO2 ditambah H2O, karbon dioksida dan uap air. Nah, kita lihat dulu apakah dia ini sudah setara apa belum. Nah, kalau kita lihat dari reaksi ini dia belum setara. Jadi bagaimana cara kita menyetarakannya? Bapak sudah mengajarkannya pada video sebelumnya. Di sini C-nya 6, sementara di produknya C-nya masih 1, maka kita bikin di sini 6. Nah, setelah itu hanya di sini 2, di sini 12. Bagaimana caranya biar bisa dia setara? Kita kasih juga di sini 6. Tinggallah O lagi. O di sini 6 ditambah 2 8, sementara O di sini 6 kali 2 12, 6 dikali 1 6. 12 tambah 6 yaitu adalah 18, sementara di reaktannya di sini ada 8. Bagaimana caranya? Kita kali di sini 6, kita beri koefisien 6. Nah, ini sudah setara. Setelah itu bagaimana caranya? Dia katanya berapakah gram dari O2 setelah pembakaran, ya? Setelah pembakaran berapakah gram dari O2? Berarti di sini ada 18 gram. Ini yang ditanya. Dan ini ada 26,4 ditambah 10,8 gram uap air. Bagaimana caranya? Tinggal kita tambahkan saja massa reaksi sebelum sama dengan massa sesudah. Maka 18 ditambah X sama dengan 26,4 ditambah 10,8 gram. Ini juga gram. Oke. Maka ini hasilnya adalah 18 tambah X sama dengan 37,2 gram. Maka X sama dengan 37,2 gram dikurang 18 gram. Maka X sama dengan 19,2 gram. Nah, inilah O2 pada reaksi pembakaran tersebut adalah 19,2 gram. Maka di sini kita bisa tambahkan nih 19,2. 18 gram ditambah 19,2 akan menghasilkan 26,4 tambah 10,8. Ini sama-sama dengan 18 tambah 19,2 berarti hasilnya adalah 37,2 gram. Yang ini 26,4 ditambah 10,8 37,2 gram. Nah, inilah aplikasi dari hukum Lavoisier. Hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Nah, apa bunyi hukum Proust di sini? Nah, di sini
sudah pernah Bapak beri contoh soalnya pada saat bab sebelum ini ya. Contohnya di sini adalah tentukan massa besi dan oksigen dalam suatu senyawa oksida Fe2O3 sebanyak 80 gram jika diketahui AR Fe-nya 56, O-nya 16. Nah, apa langkah yang pertama yang kita lakukan? Yaitu adalah kita cari MR-nya terlebih dahulu. Maka MR sama dengan Fe2O3. Berarti ada 2 kali Fe tambah 3 dikali O. Fe di sini adalah 56, berarti 2 dikali 56 tambah 3 dikali 16. MR-nya adalah 112 ditambah 48, hasilnya adalah 160. Ini MR-nya. Setelah kita dapat mencari MR, maka kita akan mencari yang namanya massa Fe. Massa Fe dalam Fe2O3. Maka rumusnya adalah 2 dikali AR Fe per MR Fe2O3 dikali dengan massa Fe2O3. Hasilnya adalah 2 dikali 56 per 160 dikali masanya tadi adalah 80 gram. Berarti hasilnya adalah 56 gram. Sementara massa O sama dengan 3 kali ARO per MR Fe2O3 dikali massa Fe2O3 sama dengan 3 dikali 16 per 160 dikali 80 gram. Hasilnya adalah 24 gram. Maka bisa kita jabarkan 2Fe ditambah 3O menghasilkan Fe2O3. Fe-nya masanya 56, O-nya di sini adalah 24, sementara Fe2O3 adalah 80. Jika kita jumlahkan perbandingan masanya, maka sama perbandingannya ya. Perbandingannya 56 tambah 24 sama dengan 80, atau ini sama dengan 14 banding 6 banding 20. Inilah disebut dengan hukum Peirce atau hukum perbandingan tetap. Sekarang kita masuk ke hukum kelipatan berganda atau hukum Dalton. Contohnya di sini adalah unsur X dan Y membentuk dua senyawa. Senyawa satu mengandung 60 gram X dan 320 gram Y. Senyawa 2 mengandung 45 gram X dan 120 gram Y. Berapakah perbandingan massa unsur Y dalam yang bersenyawa dengan X? Maka kita mencari ini. Senyawa 1 banding senyawa 2. Maka perbandingan senyawa X banding Y. Ini perbandingan X banding Y. Maka X di senyawa 1 tadi adalah 60, Y di senyawa 1 adalah 320. Sementara di senyawa 2 X mengandung 45, Y mengandung 120. Maka ini perbandingannya bisa kita sederhanakan, yaitu ini banding 3 banding 16. Dari mana? Kita sama-sama dibagi 20, dan ini sama-sama kita bagi 15. Hasilnya adalah 3 banding 8. Jadi perbandingan massa Y pada senyawa 1 dan senyawa 2 adalah
16:8 atau sama dengan 2:1. Selanjutnya adalah hukum Gay-Lussac atau hukum perbandingan volume. Dengan rumusnya adalah volume A per volume B sama dengan koefisien A per koefisien B. Nah, koefisien A per koefisien B. Atau jika kita mencari volume B, maka kita menggunakan volume A sama dengan koefisien A per koefisien B dikali volume B. Nah, contohnya di sini adalah halaman 101 nomor 18 dan 19 ya di buku cetak kamu. Gas nitrogen dapat bereaksi dengan gas hidrogen membentuk amonia sesuai dengan persamaan reaksi yang belum setara, yaitu N2H2 menghasilkan NH3. Jika 6 liter gas hidrogen yang bereaksi, volume gas amonia yang dihasilkan adalah, nah berapakah nih? Maka kita setarakan dulu. N2 ditambah H2 menghasilkan NH3. Di sini N-nya 2, sini N-nya 1, maka kita setarakan, kita beri koefisien sini 2. Maka sudah setara. Hanya di sini 6, maka di sini kita kasih 3. Nah, yang ditanyanya adalah berapa volume gas amonia. Berarti ini yang ditanya. Ya. Maka volume gas amonia berarti kita hanya langsung perbandingannya saja. Volume NH3 sama dengan nih koefisiennya adalah 2 per 3 dikali berapa liternya adalah 6 liter sama dengan, nah ini tinggal kita coret-coret kita kali, hasilnya adalah 4 liter. Nah itu dia. Sementara untuk soal nomor 11, 8 liter gas propana dibakar habis, persamaannya adalah C3H8 ditambah 5O2 menghasilkan 3CO2 tambah 4H2O. Nah ini sudah setara, maka cara kita adalah tinggal kita menggunakan rumus ini. C3H8 ditambah 5O2 menghasilkan 3CO2 ditambah 4H2O. Ini perbandingannya adalah 1:5 banding 3 banding 4. Ini koefisiennya ini ya. Berarti bagaimana cara mencari gas CO2? Ini yang ditanya. Oke. Nah, CO2 kita bandingkan dengan yang C3H8, berarti volume gas CO2 sama dengan 3/1 dikali 8 liter. Hasilnya adalah 24 liter. Oke, ini dia. Begitu juga dengan hukum yang terakhir, yaitu adalah hukum Avogadro. Caranya hampir sama dengan hukum Gay-Lussac. Oke, terima kasih anak-anak semuanya telah menyaksikan video pembelajaran Bapak kali ini. Nah, mudah-mudahan kamu bisa mengerti. Bagi yang tidak bisa mengerti, silakan kamu ikut Zoom meeting kita dengan kode dan password yang sama. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. See you next week. Bye.